Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Apakah Anda tahu, di depan saya klan dewa asli Anda tidak lebih dari semut yang lemah dan rentan. Tepat ketika komandan wanita Taisu berbicara, dia melangkah maju kemudian menginjak di dada avatar dewa asli, sehingga menyebabkan rasa sakit yang menembus hingga ke dalam jiwa Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan yang sedang berdiri di geladak batera, tiba-tiba ekspresinya berubah menjadi sangat jelek. Karena bagaimanapun pecahan jiwa Xiaoyan berada di tubuh avatar dewa asli, sehingga dia jelas dapat merasakan dampaknya juga. Pada saat yang sama, sang ratu yang berdiri di sampingnya juga merasakan perubahan ekspresi Xiaoyan, sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah sesuatu terjadi dengan avatar Anda? Suara sang ratu keluar dengan lembut, kemudian mendekati Xiaoyan perlahan. Iya, komandan wanita Taisu telah muncul. Sekarang situasi yang dihadapi avatar saya sangat buruk. Xiaoyan menjawab sambil tersenyum kecut, kemudian melanjutkan. Menurut informasi yang saya terima, komandan wanita ini bukan hanya seorang komandan wanita biasa, tetapi dia juga seorang tuan muda ke-12. Tapi saya tidak tahu kekuatan apa yang dia miliki. Xiaoyan menjelaskan perlahan. Karena dia seorang tuan muda ke-12 dari Taisu, secara alami kekuatan yang dia miliki setidaknya telah akan menembus ranah keabadian. Hanya saja wanita ini tidak pandai bertarung, tetapi dia pintar dalam mengembangkan kekuatan Taisu. Dan temperamen mereka terlalu sombong. Mereka mengandalkan teknologi setik. Bahkan kebanyakan dari mereka sudah melupakan esensi dari kultivasi. Ratu berkata perlahan. Tetapi bagaimana dia adalah dewa yang memiliki jiwa? Apakah dia abadi? Mendengar apa yang dikatakan sang ratu, Xiaoyan mengerutkan kening, kemudian dia bertanya dengan bingung. Tentu saja dia abadi. Jika avatar dewa asli Anda bertemu dengan wanita ini, mungkin Anda akan kehilangan avatar Anda. Sang ratu menjawab Xiaoyan dengan santai. Tepat ketika kata-kata itu keluar, ekspresi Xiaoyan menjadi semakin jelek. Apakah avatar Anda ke sarang Taisu dengan terburu-buru? Sang ratu bertanya perlahan. Namun tepat melihat Xiaoyan tidak berbicara, sang ratu menutup mulutnya karena terkejut. Kemudian dia menatap Xiaoyan dengan tidak percaya. Sebenarnya, avatar saya masih cukup jauh dengan sarang Taisu, tapi mereka datang menghampiri avatar dewa asli saya. Sekarang avatar saya sedang disiksa dengan kejam oleh komandan wanita ini. Meskipun suci lukanya tidak serius, tetapi dia berada di bawah penekanan dan penindasan formasi cermin hitam kekosongan dewa Taisu. Xiaoyan menjawab sambil tersenyum kecut. Mendengar itu, sang ratu menyipitkan matanya sedikit. Sayang sekali, sekarang darah dewa asli sangat langka dan batas atas avatar Anda ini pasti sangat tinggi. Sekarang, apakah Anda menyesali tindakan Anda yang terburu-buru? Sang ratu bertanya dengan serius. Jelas dia tidak pernah memberikan pendapat apapun. Tidak peduli keputusan apa yang Xiaoyan buat, dia hanya bisa menghormati pilihan yang diambil Xiaoyan. Tapi bukan karena sang ratu sengaja ingin mempermalukan Xiaoyan di kehadapannya. Tapi sebaliknya, ada hal-hal tertentu yang harus dilalui Xiaoyan dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Saat ini meskipun Xiaoyan tidak banyak berbicara, namun dapat terlihat dengan jelas. Ekspresi dia sudah menjelaskan di dalam hatinya bahwa keputusan yang dia ambil kali ini terlalu impulsif. Karena bagaimanapun kehilangan avatar dewa asli sama saja dengan kehilangan salah satu lengannya yang paling kuat dan pintar. Meskipun Xiaoyan juga terlalu impulsif melakukan banyak hal,
tetapi sekarang sepertinya tidak rasional. Dengan temperamen Anda sekarang, meskipun Anda membuat kesalahan, itu juga bukanlah hal yang buruk. Sang ratu berkata perlahan dengan genit. Jelas sang ratu sudah memprediksi masalah ini. Saat avatar dewa asli berpisah dengan Xiaoyan, bahwa avatar dewa asli akan mengalami situasi seperti ini. Namun sang ratu tidak menghentikan tindakan yang diambil Xiaoyan, karena dia merasa Xiaoyan membutuhkan beberapa pengalaman dan jadi sang ratu memutuskan untuk membiarkan Xiaoyan memahami kesenjangan antara dunia sensi dan dunia Taisu, karena bagaimanapun kekuatan Taisu tidak sesederhana yang dibayangkan. Sekalipun pasukan Taisu yang ada di sensi hanyalah garda terdepan, bukanlah perkara yang mudah untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, meskipun avatar dewa asli sangat penting bagi Xiaoyan, bahkan dia mungkin akan kehilangan avatarnya karena keputusannya yang ceroboh. Tetapi itu akan membuat Xiaoyan yang melakukan kesalahan seperti itu tidak akan pernah melupakannya, sehingga di masa depan dia akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Nanfu, seberapa cepat kita bisa sampai di tempat itu? Xiaoyan tertegun sejenak. Dia segera bertanya, jelas dia tidak ingin kehilangan avatar dewa aslinya karena kecerobohannya. Setidaknya akan memakan waktu 5 untuk sampai di sana. Sang ratu menjawab perlahan. Mendengar itu, wajah Xiaoyan pucat pasi. Meskipun itu masih membutuhkan waktu 5 untuk sampai di sana, itu juga sudah sangat cepat. Namun bagi Xiaoyan yang sangat khawatir, sekarang rasanya itu seperti setahun. Apakah Anda sekarang menyesal karena harus kehilangan avatar dewa asli Anda karena kecerobohan Anda? Jika Anda melakukan kesalahan, memang ada harga yang harus dibayar, jadi itu wajar. Sang ratu tersenyum kemudian berkata dengan suara rendah, karena meskipun kata-katanya terlihat kejam, tapi Xiaoyan juga harus siap secara mental. Jika dia harus kehilangan avatar dewa aslinya, jika hal terburuk terjadi. Jika wanita ini berada di ranah keabadian para dewa, bahkan jika avatar dewa asli Anda meledakkan kekuatan esensi darah dewa asli, mungkin itu dapat memulihkan vitalitas dan kekuatan darah untuk waktu yang singkat. Tetapi masalahnya, menghadapi situasi pengepungan dewa Taisu untuk melarikan diri, kemungkinannya sangat kecil. Bahwa meskipun avatar ini sangat penting bagi Anda, dengan kekuatan Anda sekarang, Anda tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, sang ratu terus berbicara kepada Xiaoyan. Mendengarkan itu, Xiaoyan menatap sang ratu dengan serius. Jelas dia tahu jika hanya mengandalkan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa duduk diam dan menunggu kematian. Sudahlah, tidak perlu terus berbicara omong kosong lagi. Avatar dewa asli memiliki peran penting dalam perkembangan kekuatan saya. Karena jika saya kehilangan avatar dewa asli saya, termasuk kultivasi avatar dewa asli saya, maka akan sangat sulit bagi perkembangan tubuh abadi saya. Bagaimanapun perkembangan tubuh fisik saya juga membutuhkan bantuan esensi darah avatar dewa asli. Lagi pula saya telah bekerja keras mendapatkan avatar dewa asli dengan Seisun dan bekerja sama untuk membantu saya melawan para dewa sebelumnya. Jadi keberadaan avatar dewa asli saya bisa dianggap sudah menjadi tangan kanan saya. Jika Anda memiliki cara untuk menyelamatkannya, saya minta Anda harus bersedia membantu saya. Kali ini memang saya akui semuanya karena kecerobohan saya. Xiaoyan berkata dengan memohon, kemudian mengepalkan tinjunya dengan hormat. Mendengar itu, Nanfu tersenyum sedikit. Meskipun dia tahu bahwa Xiaoyan terlalu impulsif dan ceroboh, tapi sebenarnya karena dia melihat banyak bintang dan alam yang banyak makhluk hidupnya dihancurkan setelah dijarah sumber dayanya oleh Taisu. Sehingga dia juga sepenuhnya meremehkan kekuatan Taisu. Mungkin Xiaoyan selalu berpikir bahwa keberadaan Taisu di dunia sensi seperti Taisu yang dia temui di dunia nyata Xuanyin yang membuat kebencian Xiaoyan terus meningkat. Sehingga dia kehilangan akal sehatnya.
Meski begitu, dengan cara ini, itu juga membuktikan bahwa Xiaoyan memiliki rasa kasih sayang terhadap semua makhluk hidup dari lubuk hatinya. Jadi tanpa dia sadari, Xiaoyan telah memasuki situasi ini sendiri karena dia sangat ingin mengambil tugas penting untuk menyelamatkan dunia sensi. Tapi sekarang, seperti yang dikatakan sang ratu, ini masih terlalu dini bagi Xiaoyan. Bagaimanapun kekuatannya masih jauh dari cukup untuk berurusan dengan Taisu secara langsung. Namun saat kata-kata Xiaoyan keluar, sudut mulut sang ratu sedikit terangkat. Jika Anda berbicara dengan sopan, saya akan membicarakan lagi dengan Anda. Sang ratu berkata dengan dingin. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum tak berdaya karena meskipun hubungannya dengan sang ratu sudah cukup dekat, tidak seperti sebelumnya, tetapi Xiaoyan tetap menganggap sang ratu sebagai senior. Ketika dia meminta bantuan sang ratu setelah tertegun sejenak, tiba-tiba Xiaoyan menyadari bahwa sesuatu yang aneh di tempat dia berada. Bukankah ini tata letak yang ajaib, kan? Melihat pemandangan itu, Xiaoyan langsung bertanya. Mendengar itu, mata indah sang ratu tiba-tiba melebar. Kemudian dia dengan cepat menatap Xiaoyan dengan tidak percaya. Kali ini, sepertinya suami menjadi lebih pintar. Sang ratu memegang wajahnya yang cantik dengan ekspresi penuh keterkejutan dan kegembiraan. Namun saat mendengar apa yang dikatakan oleh sang ratu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum kecut. Jelas dia merasa terhina, seolah-olah selama ini dia bodoh. Sebenarnya, ini bukanlah sebuah rencana. Hanya saja saya ingin memberitahu Taisu cara membunuh mereka kepada Tuan Muda 12. Dan rencana bukan milik saya, tetapi milik Yang Mulia. Setelah sang ratu mendapatkan ketenangannya kembali, sang ratu tiba-tiba berkata dengan serius. Sebelum melanjutkan, mendengar itu, Xiaoyan langsung tercengang. Apakah Anda tahu jika Taisu tidak takut kepada saya? Sebenarnya memang sulit untuk menghancurkan Taisu jika hanya mengandalkan kekuatan saya. Apakah Anda tahu siapa yang mereka takuti? Oleh karena itu, saya membiarkan mereka tetap berdiri di dunia sensi. Tapi sekarang biarkan mereka mengerti bahwa Yang Mulia belum jatuh dan sekarang Yang Mulia telah kembali. Sang ratu tersenyum, menjelaskan kepada Xiaoyan yang terdiam. Pada saat yang sama, tidak jauh dari kota 1000 bintang, komandan wanita Taisu masih memikirkan cara bagaimana membuat avatar dewa asli untuk membuka mulutnya. Tapi tiba-tiba ekspresinya berubah drastis. Bahkan sosoknya tidak bisa bergerak. Karena pada saat ini tiba-tiba sosoknya diselimuti oleh kegelapan. Bahkan dalam sekejap, bintang logam tempat di mana avatar dewa asli berada tiba-tiba menghilang dalam ketiadaan. Seolah-olah bintang ini telah ditelan oleh ketiadaan dan hanya menyisakan garis lurus panjang ke belakang dalam ribuan kaki. Bahkan Xiaoyan yang melihat pemandangan yang sangat mengejutkan ini, dia tidak bisa berkata-kata karena bukan ketiadaan yang menelan bintang logam, tetapi itu adalah Zhenwu yang tubuhnya sangat besar, sehingga bisa dibandingkan dengan Dewa Taisu Senyi. Dengan ini, akhirnya Xiaoyan juga sedikit mengerti tentang apa yang disebut tata letak. Bukanlah tentang perencanaan yang rumit, tetapi lebih tentang tidak melakukan sesuatu dengan gegabah. Karena melakukan sesuatu dengan tidak terburu-buru bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tetapi lebih mengikuti arus dalam menghadapi masalah. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.